Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Susanti dengan NIM D1A019487. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara baru dan kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi persoalan hukum karena sulit dilaksanakan, sehingga justru terlihat adanya kekosongan dan kekaburan hukum. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Kewajiban yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berupa yang pertama, kewajiban tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara. Kedua, kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara. Ketiga, kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru. Keempat, kewajiban tergugat untuk membayar ganti rugi. Dan yang kelima adalah kewajiban tergugat untuk melaksanakan rehabilitasi. Namun jika dalam tenggang waktu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Selain itu, tindakan yang dapat dilakukan juga oleh penggugat ialah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat yang pertama, agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Namun jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya yang menurut jenjang jabatan. Instansi atasan yang bersangkutan dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat atau tergugat tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan, dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau sanksi administratif. Pembahasan yang kedua adalah siapakah yang harus memerintahkan eksekusi, yang memimpin eksekusi, dan bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi. Aturannya sangat jelas dalam hukum acara perdata. Namun untuk hukum acara PT-UN justru tidak ada dalil atau ketentuan normatifnya sebagai landasan kepastian hukum. Maka penjelasannya, sebagai landasan kepastian hukum, pelaksanaan putusan merupakan bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Maka berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pihak yang melaksanakan eksekusi adalah pihak tergugat. Menurut Indro Harto yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh atau dengan bantuan pihak luar atau dari para pihak. Lebih jauh dikatakan pada asasnya, putusan yang dapat dijalankan ialah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena dalam putusan yang telah memiliki atau yang berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti. Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut harus ditaati dengan cara dilakukan putusan secara sukarela. Bahkan dalam hukum acara perdata tersedia sarana-sarana penyanderaan dan penghukuman dengan denda paksa. Begitu juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan adanya upaya paksa. Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara diatur dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, serta diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi, yang pertama, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya. Dalam tingkat pertama, selamat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Yang kedua, dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ketiga, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan C. Dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan. Dan yang terakhir adalah dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
terhadap pejabat yang bersangkutan, maka dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau sanksi administratif. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ketiga. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.